dan menjadi bekal untuk merubah diri. Syukuri segala nikmat yang ada, tapi jangan sombong bahwa perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Yang kedua, nama hikmahnya sudah saya rogat tadi. Irogat tajri ma'i qomatil hajiyah kabul asbab minas syahwatil qawiyah. Hikmah nomor 2, kusiwa diteliti apa ini substansinya. Mohon doa pihak Salimah penerbit setelah selesai Sirul Asrar dicetak ulang dengan lengkap apa itu sambutan-sambutan dari para tokoh, di antaranya Pak Wakil Menteri Agama, dan cetakan selanjutnya nanti ada dari Idarah Aliyah Syekh Kiai Haji Abdul Mukti Mudir Am, katanya juga dari Pak Menteri, juga dari Profesor Dr. Said Adil, Ketua PBNU. Didoakan sama penting. Sebab ini isi buku ini mutiara yang hilang ratusan tahun kini ditemukan kembali. Nah, nanti mohon doa, mereka akan minta saya untuk membuat syarah hikam. Sebab mereka mengatakan syarah hikam nu aya walaupun nerjemahkeun syarah hikamnya. Syarah hikam sudah ada kan, ini diantaranya. Lalu diterjemahkan syarah ini seadanya bahasa ini, tidak dikaji problematika lapangannya dengan hormat, itu baik. Syarah yang ada semuanya baik, tetapi untuk menjadi panduan pedoman tidak cukup hanya dengan itu. Nah, perlu penjelasan penjelasan membuka pikiran, membuka kalbu. Sekarang yang kedua, apa intinya dalam hikmah yang kedua? Kerja keras. Nah, kalau tadi semangat yang tinggi dan kepasrahan, semangat tinggi dan kepasrahan. Semangat tinggi, oh pasrah, mun salah sok putus asa, pasrah teuing, oh semangat teu aya upaya sama sekali. Setelah punya semangat tinggi, kerja keras untuk mencapai apapun. Di baliho di belakang, besok saya akan pasang baliho di pinggir sana, pasangkan suratnya supaya bisa dirujuk pemikiran-pemikiran kuat. Hikmah saya ini lah bahasa hikmah dia dengan jajar sudah jadi rujukan sekarang, rujukan nasional, rujukan internasional. Saya katakan, pasanglah 5 as. Jelas? 5 as. 1, kerja keras. 2, kerja cerdas. 3, kerja sinergitas. 4, kerja tuntas. 5, kerja ikhlas. 5 as lah. Ada yang 4 as, ada yang 3 as. Pak Jajan makanya rumusnya 5 as. Untuk sukses itu antara lain itu 1, kerja apa? Bisa melakukan mencapai sebuah cita-cita gawe hehehe. Tanyakan ke ustaz di dia. Lamun teu ikhlas, ustaz itu geus moal betah di saya. Kalau dibentak. Luhat tahe hehehe. Komo kitu we. Awas maut di depan Anda. 1, kerja keras. Yang kedua harus dengan pengetahuan kerja. Sebab kerja tanpa pengetahuan tidak menghasilkan hasil. Kami naon ngejas. Naon bahanna kain 2,5 meter sasetelun. Bisa tuh.
jadi otot. Tahu otot? Alat akai gitu. Udah putih zaman baheula sok make kita kaya gitu nah. Itu otot. Nyieun jas jadi otot. Datu cerdas jeung otot. Kang bikin apa? Kusen. Mana bahannya? Tuh, kayu, jati, 2 kili. Punya pengalaman? Enggak. Sudah belajar? Belum. Coba, jadi apa? Korek kuping. Ayo, cecap duri. Dan cerdas. Cukup cerdas sendiri? Belum. Harus kerja apa? Sinergitas. Lu yang batur, jadi atasan genakeun bawahan, jadi bawahan genakeun atasan. Jadi sama cik aku sareng mau ke atasan ngarurung ke bawahan deui cak ke baturan aja. Itu gak batur. Kerja apa lagi? Tuntas bereskeun di pegawai. Lah cacak nangkal dilakukan hayang dudutan. Amang ini paling resep pidato, geus susuratan, jelema bungaheun, balik ke urangna, teu nanyakeun naon hasil dakwah, teu nanyakeun. Tidak dievaluasi. Kayak tikror, dalam taklim memutalim ada tikror, mengevaluasi. Dan kerja ini lillah. Kerja lillah karena Allah, semata-mata karena Allah. Berarti teman yang tak imbalan aja mun eueuh untuk budak-budak imbalan mun aya baik-baik. Tidak mengganggu keikhlasan. Dalam Islam ada gonimah dari dulu. Ya. Nu teu meunang teh eueuh ngarep-ngarep. Mau tulus aja kan? Kata orang Pak Jajan mimpin majelis ulama di Sukabumi lumayan lah. Jika diteliti sudah lebih 86 kota kabupaten meneliti BAS, meneliti PSI di Sukabumi. Mereka bertanya, apa sih Pak kuncinya? Antara lain yang saya sebutkan. Kudu sinergitas, kudu ikhlas. Saya katakan, tidak dibantu kami jalan, dibantu lebih lancar jalan. Wajaran? Kebanyakan organisasi bukan begitu. Jadi begini Pak Bupati, upami ada dana anak abdi saya bergerak. Komite ayah mamputan gitu ya saya abdi. Terjebak Anda. Kalau saya kenapa disebut Sukabumi pergerakannya terus maju sampai menjadi pedoman nasional, sampai gerakan di Sukabumi dijadikan pedoman nasional yang disebutkan gerakan nasional pengamalan ajaran Islam khususnya rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh tanggal 25 sampai 28 Juli tahun 2010 Munas di Jakarta masuk menjadi program unggulan poin 7 butir B. Tahun ini aku aja nanti si Gonzales masukkan sekali ke Malaysia aku udah ngomong ke poin saya bisa masukkan pemikiran untuk pedoman nasional rekomah banget mana kita bisa menghargaan lewat berat udah dihargaan kemana maji samsu sebungkus buduk ya jenok hiji langsung suhu. Ayo baca sama-sama. Apa betul bahwa ini hasil musyawarah? Ya, ini Bapak Presiden yang membuka. Pada mana kita penting. Cuk, pada mana terlalu banyak cantik. Ya. Berapa pesertanya? 500 dari seluruh provinsi dan beberapa kabupaten. Jawa Barat mengirim 4 kabupaten. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Bekasi. Itu. Biar mau cari sendiri ya, cari sendiri. Nanti ya.
Lanjut. Ini situasi sidang tim perumus. Tah, nah dianya jadi cuk cantik perumus. Ini Profesor Nabila Lubis. Ini mewakili Kalimantan dari Balikpapan, mewakili Sumatera dari Aceh, mewakili NTB NTT dari Bali. Ini mewakili se-Jawa, Provinsi Banten, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Daerah Istimewa, dan Provinsi Jawa Timur. Eta wing. Hayat kemana kasih tadinya? Saya tahu Sukabumi di bawah lalu di bawah Munas, nama tukang entrak. Mamam apa? Tadi pada lahan menjadi pemikir. Sing pantas otak cing cerdas, sifat cing tawadu, ngadu asih getol, dikir cing getol, nggak mau dikir. Kita mana mana dikir kita dikir, kurang deh. Ting sahar macam ulama Jawa Barat menang jadi dikir karena dikir. Padahal zikir eling terzikir eling namun orang hayang eling kudu lomba zikir tapi kudu lomba dah. Coba diulang awas jangan dekat-dekat dengan ajaran jajan nanti ke bawah zikir. Berarti jangan dekat dengan ajaran jajan bisi ke bawah. Jadi meningkatnya ngahiji jeung ajaran nuntut hanya sedek-sedek receh. Hayo ngomong bae. Saya semakin confident ngomongnya. Dulu saya banyak yang menyalahkan. Ternyata muktamar memilih saya untuk menjadi salah seorang pengurus. Mau jadi pilih siapa tuh? Mana kemarin tuh kerja mampu kita tetap pilih. Enak. Tapi waktu buka pilih bisa salahkan, mana yang mau memilih asal benar, kamu itu waras. Ke, cina Eli. Bukti nanti banyak selamat sih, ya deh. Di Nahdlatul Ulama sih, ya deh. Di Jamiah Thariqah sih, di Ijmi udah gitu. Pulang kemana? Mikir. Hanya nyalahkan waktu. Pun salah kemana? Oh itu aja menjadi gitu. Nasihatnya. Saya ingin melihat wajah Anda yang ada di sini. Kenapa si kuat yang di sini? Baca dipilih dari 500 dipilih menjadi 5 komisi. Per komisi 100 orang. Lain komisi duit, lain. Kokom. Lain komisi duit, komisi pembagian tugas. Ya, selain itu dipilih lagi dari 100 orang, 7 orang menjadi perumus. Saya ikut muktamar di Makassar, tinggal nasibnya jadi perumus. Saya ikut di mana jadi perumus. Sekuat bakat. Kenapa saya berani mengadakan kajian seperti ini? Setelah saya diakui di daerah, di Jawa Barat, di Indonesia, di Asia Tenggara, di dunia, maka saya berani ngomong kemana-mana. Insya Allah. Ya, tujuannya adalah kebangkitan Islam. Saya tidak menjadi pengikut supaya Anda ngirim dana, saya orang Subang mana dana? Hei orang Jampang mana tumbuk? Mau hayam tekan dia hayam. Hei orang Lampung, orang Madulen. Hei orang Palembang, Waduh tekan. Saya pernah mendengar yang begitu? Tidak. Harus. Tujuan lagi yang tahu. Ya, saya ingin saudara menjadi pokok pergerakan. Wajah lalu mutakina. Nomor kedua Bapak. Kurang Bapak yang nomor kedua resmi menyatakan resmi zikir itu
dimuktamarkan. Dikir teh makin muktamar. Pakai rapat nasional 5 tahun sekali, baru kan mana mah dikir teh dimuktamarkan. Orang mah saudara-saudara sekalian, kata beliau, kontribusi dari para ahli tarekat, kata beliau menyebutnya tarekat, dari para ahli tarekat sungguh luar biasa sejak zaman kemerdekaan maupun di zaman pembangunan, terutama dalam menghadapi reformasi. Sungguh banyak hal-hal yang harus dihadapi dengan ketenangan jiwa. Bayangan tidak kok. Oh, beres-beres. Genah ngomong. Entar saya pun panggil gubernur, bupati, punya panyung karena diajar dikir. Ayo mana matanya mau atasan juga. Lalu bermana SBY di mana? Di Indonesia mah terpaksa kudu ngomong gitu. Sebab kadang-kadang pejabat pemerintah lebih didekati orangnya yang penjilat. Penjilat menjelek-jelekan orang lain. Saya sering dijelekkan kok. Saya sering dijelek-jelekan, dilapor-laporkan. Jangan jejak, jangan jejak, macam. Silakan, sebab saya punya laku khusus. Peyem baru, mangacobia, lapan bila kalian berencana ngaku gorengan dengan jajan pasal kalian mikir gede dakwah dan mancanegara jabatan mikir apa jamaah mikir loba pakai kok dodong selamat manyun jadi nukan waktu namun sejuk semangat kerja keras. Mana kalimat inti? 2 saja kalimat intinya. 1 al-asbab, 2 at-tajrid. 1 al-asbab, 2 at-tajrid. Apa itu asbab? Melakukan upaya. Asbab dekasep upaya-upaya. Ini menurut informasi dari Kang Haji Ahang, ini akan dirilai oleh NU online untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Ini ngomong, bantu kontrol saya supaya saya tidak salah ngomong, sebab ini didengar oleh seluruh Indonesia. Ini ngomong ecek-ecek kecung aja di dia. Belum lama pasar rakyat, nah Dr. Ulama Pusat PB di sini. Tinggal nama kemilih Kampung Mauli Sumber Indonesia. Baik. Asbab kerja keras untuk mencapai tujuan. Saya terjemahkan begitulah asbab. Kerja keras untuk mencapai. Tajrid menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Tajrid deh. Nah bahas asbab tajrid. Bari tada ngeleman kamakrifatan. Kalaukah tajrid jadi mengusaha, jadi mulai rezeki mau ditanggung. Begitu nanti nggak capek-capek. Makin kudu bisnis sekadar kerja lu. Pajangan yang nyesek ke hari-hari mau kayak gitu. Jadi kan kita menang muli rokok, oh mulinya punya mulu. Ayo batur usaha dicarekan, ayo hasilnya dipentak, bangun rada liur, perlu diberi panah doang. Eta hingkam jadi dalam usaha, kelangan bagi 2. Sementara bagi 2 lah, supaya dipahami. Ada asbab di bidang rezeki, ada asbab di bidang ma'rifat. 2 elemen. Asbab di bidang rezeki, kita untuk mendapatkan sesuap nasi masih harus kerja keras. Kudu lutlek kesam, kudu dughulupet nyawa, kudu jungkir.
paling fokus bermacam-macam istilah. Dibilang rezeki kalau Anda oleh Allah belum ditajrid, encan ditanggung ku Allah, tong sok dulu. Jadi begini penerima ustaz, dan ustaz yang betul nama syarul, tetap ya kudu dahar. Saya ngalamin seperti di istana saya yang dulu, kuli bangunan kurang lebih 2 tahun. Jadi kuli bangunan, kuli di Jakarta. Padahal balik di Ponok guru dinyatakan tuntas, santri sukses, punya ilmu layak untuk buka lagi pesantren. Dan duit, nah, kumaha tuh kedahar gitu. Ya saya berangkat ke Jakarta, saya kuli jadi kuli bangunan di Jakarta. Dipinta oleh masyarakat di sini, anak-anak Bantareak, anak-anak harus diurus, anak-anak tidak ada yang mengajar, ya kamu pulang aja ke kampung. Ya saya tidak mengatakan boleh saya pulang, tapi perut saya harus ditanggung oleh masyarakat. Saya tidak. Baik, saya akan ganti usaha untuk mencari nafkah saya adalah dengan jalan bertani. Saya pinjam tanah dari ibu saya 5 petak. Melak cacing, melak lencak, melak waluh, melak gedang, terus 10.000 sepetak. Ya lumayan lah untuk beli beras 2 liter cukup. Istri saya dalam kubur, tukang kubur naik Haji Sulaiman, Haji Nuriani, istri saya tukang kubur naik haji. Ini sudah dipajang ke istana Jogja. Sama dengan rumah saya dulu yang sama. Kira bisa jendela miliknya, boro-boro keramik, kapur saja. 10 tahun saya tinggal di istana seperti ini. Alhamdulillah, sudah saya sebutkan tadi, genep menang anak di istana ini. Jadi lancar-lancar aja kalau soal produksi. Tuh, begitu. Hikam jeung pengalaman. Jadi resep masak. Saya merasakan di bidang rezeki ketika saya dulu masih asbablah. Nanam itu. Anak malah sok peragaan sekali. Asal pada kita mau menjaga lucu. Kesini kamu. Kesini, simpan kitabnya. Jangan dari lucu. Mulai kitab ini. Panya bakal lemun kuah, lamun kasar sebut kasar, lamun lemes sebut lemes. Tanya kasar. Cinta itu kasar. Mungkin orang menduga, oh orang sekelas ajaran jajan pasti tangannya halus seperti bayi. Kusrak ini dikaitan. Tapi saya selalu menjadi mengedul. Ilmu ngecek itu ngedul mana takut pokok aja mau maju Islam itu pemalas. Ini baru bidang ini. Setelah Anda ibadah nyanyi sakamampura, ilmu disebarkan tidak minta imbalan kepada orang. Allah memperhatikan. Sama dengan ilmu, kalau ilmu adalah dunni, ilmu yang dilimpahkan langsung oleh Allah. Nah, rizki pun begitu. Baru saja saya akan bawa tai domba untuk pupuk cacing saya. Karena saya sekian tahun, 3 tahun saya pernah kena musibah tabrakan. Maka saya tidak dipilih jadi lurah, luhur sebelah. Tahu tembok, tuh. Ini asli saya, luhur sebelah. Namun orang mau tai domba untuk melak cacing, melak waluh, melak lencah. Aduh, kok anu saya saya tidak lupa itu. Datang ke rumah apa? Bikin goreng jago. Ingat kan yang goreng jago, dagang goreng jago ke masyarakat. Kopi yang murah, kena kartel. Kopi yang seberapa
tanggung jawab sabaraha nasib. Jadi enak jadi orang yang mengalami asbab mengalami. Mungkin Allah memperhatikan ini anak bodoh-bodoh semangatnya tinggi, kerja keras, tidak mengandalkan pemberian orang lain. Datang Haji Wahab dari Bogor, saya masih ingat. Salah. Iya bapak itu Bogornya. Titip ke udah kata si Amung, kak. Si Amung, masa saya tadi ke apa? Ini nyenuh ke tempat. Jaringnya nomornya gini, yang penting mereka di istana tadi teh. Ketinggalin anak, terbuka sorbannya. Terbuka. Ayo nama sorban, ayo bisa saya hitung nak. Boleh bikin meeting seberapa. Bahwa yang bisa terbuka, jadi ustaz terbuka. Datang Haji Wahab. Misalkan apa gede ya, udah pakai tuanya. Kan dia jadi orang lain saksikan. Terkadang dia itu tongitas pak. Gening ayam, begitu. Tajrid. Ku Allah dikirim. Memprihatin. Ya anak-anak. Kalau panjangnya, contohnya, terus kohoknya, yang kirimnya tadinya. Abang kira dua boleh begitu. Kiri. Kita ilmu, saya masih rokok waktu itu. Saya rokoknya, jadi biasa katakan AA-nya. Mulai ini ayah biasa gantang, biasa dekat. Yang biasanya saya nganyuk ke singkos. Saya nganyuk, 2 liter nganyuk. Saya cecen, terus bukan salah lihat, saya masih kali nganyuk bes. Bukan santri. Kalau ada santri yang sampai hari ini jadi pahlawan bagi saya, Mang Ayat namanya, jadi guru PNS dia orang Cipulau Bandung. Apa jasa dia? Saya pinjam beras sedekah, mau pinjam, itu bukan beras, dahar. Mana bukan beras itu? Awalnya 2 liter. Atau tahu 2 liter biasa. Sedekah apa ya? Dinuntang di situ buat bayaran. Ya kan baik itu punya pakai jalan buat. Oh, apa? Nikmatnya. Datang lagi Rusna Wijaya di Bogor. Setiap datang dari lebih lihat dia selalu bawa jengkol. Saya sedang makan di bawah. Begitu, anak berkelapa. Dia datang dari atas, turun dari angkot. Saya mau tukar dari jadi santri. Kenawan, kedahar. Jenau dahar, tongkol. Saya sebut tongkol. Pak, ya jengkol. Begitu datang dekat dengan saya, mana cara tongkol anak jadi muyah bungkul dah. Cuma garam makannya. Ini mana tongkolnya? Saya ngomong, kamu gak dengar kandang tongkol. Kandang tongkol kan tongkol itu di laut lalu dikeringkan, tidak garam. Jadi ini kandang tongkol. Kita cerit, jengkol datang, udun datang, sorban sebelah. Terus akhirnya sampai sekarang kurang lebih pesantren ini jadi 4 hektar dan lain-lain. Kalau dulu saya makan pagi dan sore bertahun-tahun, sekarang saya bisa menyediakan makan bagi ribuan orang. Nyembuhan pokok tajrid itu ujung. Itu baru di bidang rezeki. Mudah-mudahan antum jangan dulu bermain tajrid selagi anda masih di makom asbab. Tembung gawe, tembung manul, tembung macul, tembung kulit, patut kulit hidup daripada hidup mengandalkan kepada orang lain. Ini hikam ini. Maka hikam dengan jangan dulu ceksa udut booking alat bisa daharan gemul gawe ketemu tak bisa. Begitupun di bidang ilmu, cari ilmu, terus cari ilmu, baca buku,
baca kitab, bertanya, ikut seminar, ikut mudzakarah dengan siapapun. Asbab lama-kelamaan ilmu pun dikirim oleh Allah. Buktinya saya, Bapak Haji Hamid, ini tokoh pramuka, ini pengurus mahasiswa, teman saya yang menjadi sebab saya dapat bintang melati. Berdiri Pak, mohon berdiri, sebab ini orang yang sangat besar jasanya buat saya. Mau dikredit calon anggota DPRD. So, ini mau Pak, lu di partai Gerindra, coba berdiri. Yang dari partai Golkar, yang dari P3, yang dari PKB, sok naon deh ya. Jadi kan, memakai sirik pilih urusan gitu loh. Naon gitu loh, namanya kita pilih. Gitu. Sudah, ya baik. Sampai di mana tadi? Asbab kan? Di bidang lalu bergeser di bidang ini. Sampai saya oleh Allah diberi bisa menjelaskan innalillah seperti tadi. Ratusan tahun innalillah itu menjadi ayat kematian. Datang kejadian apa harus innalillah, justru ayat kebangkitan umat. Itu oleh orang yang ini pembahasan luar biasa ini. Dari mana Pak Cici tahu? Tuh ini gitunya kok. Macam terkungsi kan dengan kebenaran. Sebenarnya mah hikam saya mah terkungsi ngaji. Aku dibedaku. Saya tidak pernah dulu di pesantren mau kitab hikam ngaji di pepatahan guru pepatahan hikam terkungsi. Ya. Tadi teh yang Allah ninggalin ini jelema bodoh-bodoh semangat ayat kan. Diberi paham Allah. Jika bisa we ngomong, tapi bener ting kita ngomong lagi, mau mana gue? Kita begini, ayo gambar, banyak kebijil gambar, mulai berbeda. Oh, Kang Abel, kita hamil. Ini ketua keluarga dulu. Seluruh pengurus majelis ulama, pengurus BAS, pengurus FKM, pengurus DMI di Sukabumi, saya pramukakan. Pak Ketua Bapak Haji Marwan Hamami, mantan wakil bupati, beliau dengan saya membiayai 40 juta lah, mulai baju nanggung, kirim kamu, pakai kamu. Jangan heran kalau atributnya dibalik, atributnya banyak yang terbalik. Maklum ulama, mu'alaf di bidang pramuka. Untuk apa kajian? Kok ulama di pramuka kan? Hikam. Pramuka itu pendidikan kedewasaan. Ulama ngaji bisa pidato halus kan sifatnya sedewasa. Kudu dididik kedewasaan. Jadi menurut saya kepramukaan itu sama dengan hikam, pendidikan kedewasaan. Kata saya kadang lah kan payah koyok apa saya tak pramuka majusi. Oh, sebab nak sok meleman kain. Sunung mulingan kan sunung. Sama daerah ini mikir gitu. Padahal awal yakin gelapah bipaqalu rabbana atina min amrina rasyada. Resta. Itu baru di bidang apa tadi? Rizki. Yang kedua, yang ketiga, asbab dan tajrid di bidang makrifah. Saya mau bertanya, tugas kita sekalian di bidang makrifat harus sampai apa tadi? Kurang tarik ngomongnya? Tidak kompak? Banyak yang tidak bicara? Kita wajib ngaji teh, ngajak dulu ke bentar-bentarkan. Usul itu apa? Sampai kepada melakukan perjalanan kepada melalui berapa alam? 1, 2. Alamukin malakuja barukahu jasa kau asyik Allah tuntut Udismani nurani sultan
kaum Yahudi Nasrani. Ini paling takut. Kalau sudah muncul lagi orang-orang yang mengolah 4 baris ini, liur batuknya harapan. Pertama, alam mulki, kurungan lagi ke-1. Diulang-ulang saya ngomong. Anda harus sampai ngelotok. Ini pelajaran SD sebenarnya. Di tingkat SD harus sudah diberi pengetahuan tentang ini sebenarnya. Kita terlambat, nggak apa-apa terlambat daripada tidak. Yang kedua, malaku. Lain informasi sama-sama. Kalau Anda mau ke Pelabuhan Ratu, mau apa? Rek baca, rek dahar, di mana? Di Citepus, Cing Eces. Anda mau kemana? Tangkuban Parahu, rek dahar di luhur gunung Tangkuban Parahu di Kawah. Itu Cing Eces. Anda mau kemana? Saya harus ke alam malakut. Gitu. Programkan dalam diri. Kalau Anda bertanya, ajengan kumaha karasana teh asup ka alam malakut teh, teuing teu nya, oh da eta mah barang gaib. Urang mah gawe we di dieu. Beda dengan ilmu hikmat, beda dengan ilmu wirid, kagagahan di mana-mana ka tepi. Tuh, nya tilu poe puasa, teu neurak ku bedog. Ciut. Eta mah ilmu bedog. Saya teh kudu kitu bageuna teh. Datang jelema, ya hayang neurak ku bedog kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu wa bibaqada lil ka'aba yang syahwa mayataya disayyid sayyidina halama habahu mahakamahu. Tinggal logat artinya orang. Bahasa kieu gitu. Bahasaan tilu poe. Datang ijab poe ngeuki. Atau baca pasirkan yang nukitu ke abdi enak geus libur geus dikoleksikeun yang nukitu mah naon sababna murid aing wah kuat ku budog wani gelut ngan salat subuh ka urang. Apalah arti heureuyan yang nukitu ucap kelemahan ke guru, hormat ke guru saya. Kalau kita macet dalam ilmu seperti itu, jadi mudah buah jauh, tanggal jauh, terlebih urus hasilnya kacauan. Ngejar-ngejar buah pisang, pohon pisang gak diurus, hasilnya pisang-pisang. Urus pohon pisang, buah pisang datang sendiri. Urus tanggal jauh, buahnya datang sorangan. Udah lo pasti mikiran buah. Jadi itu buah. Tanggal jadi urus hasilnya kejauhan pisang-pisangan di lemari kuning raja cerai. Oh menarik luar biasa, warnanya kuning terlihat manis. 6 bulan di lemari nggak busuk-busuk, dipencet peyek di jerona cucumuk kecewa. Sebab dia pisang-pisang. Hati-hati, ilmu yang tersebar banyak ilmu seperti itu. Ilmu takwa teribina, ilmu takwa terurus. Maka hasilnya juga berkah. Mudah-mudah tua berkah, tanggal takwa terurus. Hasilnya berkah. Dari berkah benar, berkah bohong. Allah Akbar. Saya prihatin masih harus ada BLSM di Indonesia. Saya prihatin masih harus ada beras miskin di Indonesia. Artinya masyarakat daharannya nganalkan pemerintah. Saya bolak-balik ke Malaysia sudah lebih 20 tahun keluar masuk Malaysia. Dari Semenanjung, mulai Johor Bahru, paling selatan dekat Singapura, sampai kemana? Ke Kelantan, negeri paling utara, berbatasan dengan Thailand. Kenapa mata saya belum pernah ketemu dengan truk beras miskin? Negara kecil, cuma 14 negeri, penduduk hanya 25 juta. Indonesia 30 provinsi, penduduknya 250 juta. Bapak masih harus sengsara. Ini apa penyebabnya?
versi Al-Quran penyebabnya adalah lemak takwa. Penyebabnya lemak takwa. Alam moki malakut jabarut lahu jasa kolbu buat siri olah tuntut ruh jismani nurani sultani kursi kurang terus berjuang menembuskan diri. Jadi programnya jadi apakah saudara-saudara punya ruh jismani? Ya. Buktinya hidup. Ini geraknya badan ini pakai ruh jismani. Apakah Anda punya ruh? Apakah Anda punya ruh? Nurani? Punya. Buktinya kata mana pakai nyeri hati segala. Hidupnya kolbu itu nurani. Nurani teh lain karena positif wae sebenarnya aya berlapis dua. Kok kajian percaya betul? Nah, aku mau percaya nu nyarios rajanya wali Syekh Abdul Qadir Jilani. Emang ini percaya kena profesor dosen di UIN Batang Syekh Abdul Qadir. Saya bukan tidak hormat. Kade mana bisa kayak sarana kurang bucina tidak mau. Jadi begini nih kejadian, saya bukan apa-apa. Kepada orang yang ikut zikir tarekat itu terlalu membesarkan Abdul Qadir siapa? Nabi Muhammad dong yang lebih hebat. Malah gede-gede kan Abdul Qadir, jadi kita ngomong. Ini mungkin dijawabkan dalam ngomong. Asbab kasih kata asbab. Begini. Ini harus diberi contoh yang jelas. Ada tamu dari Jepang, namanya Tuan Yoko. Ada tamu dari Jepang, namanya Tuan Yoko. Tuan Yoko, apa maksud Tuan datang ke Indonesia? Saya datang ke sini tujuannya adalah mau pesan ceramik ke Indonesia. Dan saya datang ke sini bawa contoh. Ini contoh keramik dari Jepun. Saya buat di sana bagus, kuat. Sebagai bukti saya lempar. Saya pesan kalau Bapak Ujang bisa bikin, saya perlu 1 juta dus, 1 juta meter dulu yang awalnya. Cek si Ujang, ada jalan rezeki. Kira-kira mencari bahan dari Jepang atau cari bahan di Sukabumi? Menang tanah di Gunung Walat. Tanahnya bagus, tanah liat, diolah, ditemplek-templek, campur semen, ternyata jadi keramik bagus. Karena pesanannya berapa? 1 juta dus. Bisakah dilakukan oleh sendiri? Tidak. Dia ngajak siapa? Sinaon tadi. Saya Udin, saya Udin saya panganan. Agus, Maman, Akut, Nanang, pokoknya Maman kan mereka. Beri sakabeh jaman, anu rek nyieun keramik, kasaha datang, kasaha si Ujang, entah kemana, teka Yoko. Karena yang berhasil mengolah bahan dari Sukabumi sampai bisa diterima oleh Pak Yoko adalah siapa? Tasbih ini, falsafah seperti ini harus masuk di otak kita. Kita sering mengatakan ikuti Nabi Muhammad. Benar, ikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi ingat, kita harus ikut Nabi, tapi kita bukan Nabi. Maksudnya? Kita harus ikut Nabi, tapi kita bukan Nabi. Di mana aja Nabi belenggu, dan Nabi narik torakan di halangan. Ya, kalau Nabi sudah dijaga, kenapa? Karena contoh dari Jepang.
tidak akan bawa contoh yang jelek. Sudah dijamin bagus. Di mana ayah Nabi bapaknya sok zina? Gini Nabi Ibrahim bapaknya sok dagang kapekong. Lihat dalam tafsir-tafsir, ada yang menyebutkan memang ayahnya, ada yang menyebutkan ayah angkatnya. Pokoknya yang jelas Nabi adalah orang-orang suci. Perjalanan darahnya tidak pernah terganggu dengan haram, berawal haram, subhat itu. Itu Nabi. Kalau Syekh Abdul Qadir manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa. Karena itu tidak heran Nabi Muhammad untuk mendatangkan Jibril cukup tahamus 5 tahun di Gua Hiro. Kenapa saya setiap umroh selalu naik ke Gua Hiro kalau sehat? Karena Hiro adalah paradigma. Hiro bukan sekedar legenda masa lalu, tapi paradigma cara berpikir. Orang Serabia belum pernah mengalami paradigma Hiro. Kumada carana ajengan wayah nabe nu hayang jadi dai mukhlis nyebarkan cahaya Allah mah usahakanlah saum 5 tahun. Sebab Rasulullah 5 tahun bertahan. Rasul 5 tahun, Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Oh, udah gede sampaikan Syekh Abdul Qadir, kata Nabi Muhammad, itu mah Nabi harus dijamin. Syekh Abdul Qadir mah jelema biasa, bukan Rasul, bukan Nabi. Nah, saya mau nanya, kita ini mau ikut Ujang, mau ikut Yakob? Karena Ujang mengikuti. Kalau kita langsung ke Yakob, sulit. Syekh Abdul Qadir dan para wali yang lainnya manusia biasa, bekas-bekas Robiah Adawiyah, bekas Jablay, wanita nakal. Banyak para wali itu bekas pembunuh, bekas garong, copet, badut, dan lain sebagainya. Mengubah diri berpuluh-puluh tahun, lalu mereka berhasil. Katin palingan kudu manakiban teh aja jajan manakib unggal pula. Banyak orang langsung saja kepada Rasulullah pas pecos menunjukkan Rasulullah. Rasul mau dihampangkan bangsa itu dari suci tata dina. Kita mengikuti orang yang mengikuti Rasul. Kalau sekedar sholat sekedar baca-bacaan, gerakan tubuh, langsung ke Rasul dia kembali gitu. Tapi sholat fardu awal waktu berjamaah, rotib istiqomah sulit. Sholat khusyuk sulit. Eta, nama hese kerja. Gak ada gampangnya. Paham dengan ilmu? Ya, jadi kita makomnya di tajrid apa di asbab? Di bidang rezeki? Sebagian asbab, sebagian sudah banyak yang tajrid saja. Di bidang ilmu? Sebagian asbab, sebagian sudah ada yang tajrid. Di bidang marifat? Siapa tahu di sini ada waliullah, tetapi dia tidak mengaku. Siapa tahu? Saya tidak boleh subuh. Tidak mustahil ada orang yang kelihatannya bodoh, kelihatannya paham bisa, ini bukti saja kalau kita bisa namanya itu punya dari kita tahu teman-teman. Tidak mustahil di sini banyak orang yang mulia dan agung di napal guna gumunceng dia ngomong ya orang mana dulu ini muska Allah kata itu di bidang mungkin langsung kalau yang bantu. Alhamdulillah. Heknya arayakeun manakiban di masjid Bapak, di rumah Bapak, di pesantren Bapak sebulan sekali ayakeun. Geus kan? Bercanda sih ngomong jubuhan. Resep menjadi kiai di subuhan wae. Mulki malakut bagi seorang salih bukan informasi, tapi apa? Tantangan, medan tantangan yang akan kita hadapi. Jabarut, medan yang harus kita tembus. Lahut, ada
hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ari Allah teh jauh dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni mana lebih jauh otot leher dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Allah lebih dekat daripada otot leher kita. Tidak Allah dekat. Dekat. Jangan terjebak dengan kata-kata dia di atas sana. Atas mana? Allah di luhur, di harap. Lepas iman Anda. Kalau Anda mengatakan Allah berada di atas, tidak di bawah, berarti Allah memerlukan tempat. Bisa rusak sifat 20 kan? Merusak yang menghubungi nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hartukang katuhu kencang luhurhan luar jerak di bulan Gusti Allah atas bawah kanan kiri depan belakang luar dalam dicakup oleh Allah. Sunah. Alhamdulillah. Indonesia. Pernah bicara begitu? Kebanyakan baru sekarang ngomong begitu. Gak ada yang berani untuk ngomong begitu. Kok banyak yang berani? Jawab. Fokus. Bidinya jabatan berfungsi. Oh iya, jadi fokus. Kalau bukan fokus di kepala itu boleh ngomong gitu. Ternyata mana yang salah? Apakah dalam Asmaul Husna ada lafaz al-muhit? Ada? Apa terjemahnya? Yang mencakup. Yang wasi'an kursiyuhus samawati wal ardo. Ayo terjemahkan. Bapak menerjemahkan, saya baca Arabnya. Wasi'an luas saja atau lebih luas? Tuh, ya, wasi'ah dimana awsa'u pengersa. Wasi'ah lebih luas. Kursiyuhu. Jadi kursi jadi buatan Jepara? Bukan. Kursi plastik? Besi? Rotan? Mes? Jadi yang dimaksud kursi apa itu? Keberadaan Allah. Apa? Wasi'ah kursiyuhus. Keberadaan Allah itu mencakup as-samawati seluruh, wal ardo dan seluruh. Kita berada di, jadi kita pun dicakup oleh mana mau mencari ayat kursi di bawah itu paham kalau kawai sih lain goreng ngalah Quran lah bikin alat barokah kudu jadi huda, kudu jadi petunjuk. Harap tukang katuhu kencang luhur anak keluarga bulan Gusti Allah. Tuh mantap ayat zikir. Kalau zikir harus sambil terkejap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan tampung silahkan mengedak cakor. Ini bisik. Mantap kudu kurung nih dalam ketawa-tawa batu. Emang kayak gitu tadi yang dicicing di situ depan itu. Ada naik. Canya mau kayak gitu teh naon tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. Astagfirullah Ghafurur Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ilahi anta maqsud wa ridaka matlub atini mahabbataka amaribatak. Maka mengucapkan kalimat laknya bukan lak mulu sebenarnya. Ini kitabnya Pak, Tanwirul Qulub, yang disebutkan zikir Nabi Isbat, zikir kalimat la ilaha illallah. Gak sembarangan, ada kitabnya. Diucapkanlah huruf la min tahti surah, dari bawah pusar menembus ubun-ubun ila dimar. La. Untuk apa? Menembus 3 latifah. Latifah akhfa, latifah nafsi, gudang sifat buruk, latifah kolam, penyalur ke sekujur badan. Ilah, menembus 2 latifah, latifatul khofa dan latifatul ruh. Di sebelah kanan gudang sifat baik. Illallah, latifatul sirri, gudang sifat buruk, gudang sifat baik. Latifatul qalbi, gudang sifat buruk. Itulah di wilayah jantung. Maka la ilaha illallah nggak sembarangan. Kan tadi sudah saya katakan, untuk membuang kotoran badan saja harus pakai sabun yang teruji, apalagi membuang kotoran kalbu. Harus dengan kalimat yang diturunkan oleh Allah sebagai senjata ampuh dan teruji. Ini sudah diuji oleh jutaan manusia di dunia ribuan tahun dan berhasil. Memeang kejerotean, nafsu ammaroh digeser jadi nafsu naon, tinalawamah digeser jadi naon. Begitu Bapak Ibu semua. Yuk kita ucapkan sama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha sebenarnya baru saya akan sampaikan ketika sampai di halaman 40 nanti. Sebab di situ ada hikmah yang berbunyi la tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'adzahi fi. Kunaon atuh ajengan di ayeuna ningali rakyat teh geus rindu ieu. Saya melihat raut muka, aduh, geus hayang disuruh teh ya hayang teh. Kan alat teh can dibere ku ajengan. Saya melihat rewek gitu, wah dia dibikin di ayeuna ya. Sebab besok ikut pikir subuh mau nonton aja. Kasihan nonton. Sementara orang lain sudah mengolah ke dalam. Kalau saya katakan aja cukup, jawab kobil itu aja cukup. Mak, saya 10 tahun aprak-aprak yang menang ijazah 10 tahun. Banten, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Akuri. Nah, dengan itu guru gue kalinya ke Suryalaya. Maaf, ibu maaf. Bukan tidak ingin saya ke sana, tapi banyak ulama yang melarang. Ulama Suryalaya teh samulaya. Sulaya jeung syariat. Makhluk silsilah aliran sesat. Apa anu teh aki-aki Jakarta serap puja cenah. Tiap pagi selalu membakar kemenyan cenah. Lalu badannya berkeringat. Kalau sudah berkeringat, nanti diperas pakaiannya, diminum oleh murid-muridnya. Mabuklah semua. Pahili antara Abah Anum Waliullah dan Abah Anum Cicemet Baduy. Saya mendengar langsung seorang anak kiai besar Sukabumi menjelekkan beliau dengan kata-kata seperti tadi. Semoga dia mudah.
Karena itu saya tidak mau ke situ. Tamane begitu saya buat di Ismuan waktu pulang. Wah, aing penasaran. Penyakit kalbu aing tuh mengubaran. Ad-darurat tubihul mahdurat. Situasi emergensi yang dilarang pun akan menjadi boleh. Bukan penyakit terjaga-jaga daging orang yang haram. Tapi itu jadi ubar mah bisa jadi munah. Tapi tak terus-terusan ya. Terus sampai kenakan baik bu. Perung saya nyamperkan kayak ke pesantren. Begitu ketemu malu aku. Pesantren 30 hektar. Santrinya ribuan. Jamaah jutaan. Sholat fardu waktu berjamaah. Tengah malam sholat malam serentak. Berzikir tiap hari sholat. Tilawah Quran dihidupkan. Kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i dikaji. Tauhid tasawuf dikaji. Si horeng ke santri gentur. Santri yang munifah. Nah, kuno menang di horeng ke tadi teh aku ya teh ya. Ayo ngorek beli ya bukan lu sebut teh. Ini masjidnya. Coba ini kantornya, ini kantor saya. Kantor Pajajaran lantai 2. Terus ini restoran tempat para doktor, profesor berkumpul karena ngurus 5 fakultas. Fakultas apa? Tarbiyah fakultas. Syariah fakultas. Dakwah dan sekolah tinggi, ekonomi, bahkan sekarang pasca sarjana. Lanjut. Ini perpustakaan. Sekarang kita tahu ada kitab. Berapa ribu judul yang ada di sana. Kok Pajajaran tahu? Baca ya. Ketua bidang ilmu kan. Ini bukan gereja ini. Gedung pertemuan kapasitas 2000 dibangun oleh Pak Sudha, Madrasah Aliyah, Sanawiyah. Ini jamaah setiap bulan tidak kurang dari 10.000 rata-rata hadir. Ulama menang di karoyok, wah ulama. Jadi ihsan itu diusir terus. Ahli ihsan tidak lewatkan cukup iman Islam. Maka seakan-akan tak kaki kamera yang berapa semuanya? Ya. Dipatahkan berapa? Timpanglah Islam di dunia. Sekarang saya bangga, alhamdulillah. Geni ku aing kapangih nama di NU. Ternyata pada potongan nomor 1 adalah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah Najiyah. Itu para pengurus asli itu. Katibat tuh dan lain-lain. Saya tahu di era berapa lupa tuh. Mana kita? Tas saya mau bagainya. Buang salah paham. Kembalikan seluruh kontribusi Islam, satukan kembali, rakit kembali, bawa umat, buang perpecahan. Amin. Mobil dijahit, bannya dilempar analogi, bannya dilempar mana? Ke danau. Setir ke kebon duit, mana pengenaan mengenang. Ban kalowi, setir ke kebon duit. Nanti jawab dari kebon duit. Nanti mesin analogi. Nah, mari kreatif. Dipisah-pisah, lalu dicari, ditemukan. Sayang tergesa-gesa. Yang menemukan jok langsung menemukan jok. Yang menemukan mesin, menemukan ban. Kira-kira bisa dipakai narik muatan nggak? Seperti itulah Islam di Indonesia. Dia acak-acak. Kita menemukan satu terlalu bangga. Asal jadi mobil. Pak mobilnya Pak mobil kayak ini lain. Oh, dirinya dicampaikan. Sumut itu bisa datang. Datanglah anak bodoh yang namanya si Jejen. Saya ambil ilmu dari kelompok ini, saya ambil dari kelompok ini, saya ambil dari kelompok ini, saya ambil dari kelompok ini, saya ambil. Saya satukan kembali. Saya rakit kembali. Alhamdulillah. Tuh syahadatnya yang boleh bagus main. Aku tahu usia jelma tangan hiji saya bisa.
Dahus ya takut tahu Syekhuna Al-Karam pengasah Gus Dur dahus sah orang itu namanya ngelecehkan beliau. Lihat beliau bagaimana terhadap seorang muslim. Mana lihat dia baik dalam tundukkan kepala ke sebelah kiri, tundukkan kepala ke sebelah kiri. Baru hikmah kedua sudah masuk kepada ijazah. Pejamkan mata, rapatkan bibir, rapatkan lidah ke atas sedikit, rapatkan dagu ke dada, bidik dua jari di bawah susu kiri. Itulah latifah qalbi. Sebut nama Allah di dalam jantung saudara, di wilayah jantung. Sebenarnya di latifah qalbi yang berada di posisi jantung. Seperti gelas di atas meja, meja bukan gelas, gelas bukan meja, tapi gelas di atas meja. Qalbu bukan jantung, jantung bukan qalbu, tetapi latifah qalbu berada di wilayah jantung. Sebut nama. Bagi bapak-bapak yang belum mempunyai tarekat tertentu, karena di sini ada yang dari beberapa tarekat, dari Tijani, dari Satori dan lain-lain, silakan. Saya tidak membelokkan, tetapi bagi yang belum sama sekali, ambil. Saya sudah berikan. Yang barusan adalah Toriko Naqsyabandiyah. Ajas tuku. Kayaknya, kayak seperti itu sebenarnya biasa. Maju. Jadi itu lumayan dengan itu. Kenapa saya tidak minta uang? Para wakil talqin membantu Syekh Mursyid tidak minta uang. Kalau talqin tidak akan ada yang mampu membayarnya, saudaraku. Tiket ke Jeddah saja berapa? 10 juta barangkali, kurang lebih, untuk bolak-balik ke Jeddah. Kalau ke Eropa bisa jadi 20 juta bolak-balik ke Eropa. Kalau ke Amerika 24 jam terbang, bisa jadi 2 kali lipat daripada ke Eropa. Barusan tiket kemana? Tiket melakukan perjalanan ruh menembus Mulki, Malakut, Jabarut, Tahut. Siapa yang bisa membayar? Maka kunau tak duit, bikin macam lah. Dah mulai kuat bayar. Tinggal syukur saja. Alhamdulillah, amalkan untuk keselamatan Anda, untuk Anda lebih berbobot, bukan hanya ngomong pidato atau pakak. Qalbu menembus. Balalat terjelepak, insyaallah. Amin. Hikmah ketiga kita masuk. Jadi barusan saya selesai menjelaskan tentang apa dan apa? Asbab dan tajrid. Ma'rifat mu'tibis. Ada aku ma'rifat murah. Memangnya nak buruk. Tidak buat murah. Memangnya durian jatuhan Lampung. Tidak buat ditolak gaya. Bisa. Sekarang sudah saya berikan ilmu asbabnya untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Jadi nanti saya akan bagaimana Pak? Kalau sudah istiqomah mengamalkan, apakah saya bisa terbang seperti wali di film? Ya, harus mulai ini ngaco. Jadi nanti saya bisa menunjuk buah menjadi